informasi dari panitia sampai hari ini belum ada yang mendaftar. Belum ada. Tapi setelah jadi sepertinya melempem saja. Ini seperti apa ini Bung Ebi? Jadi ketua KNPI terpilih besok ini harus mampu bicara. Musda itu agar nanti periode di tahun ini, periode baru di tahun ini sudah terbentuk, nanti langsung kejar target pembentukan PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jurnal Minang TV dan podcast. Pada malam ini kita akan membincangkan bagaimana nasib, ini dalam tanda kutip, ini ya salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu KNPI. Nah, untuk bincang-bincang seputar soal KNPI, pada malam ini kami mengundang Ketua KNPI, Bung Hebi Rahmatul Utami. Selamat datang Bung Hebi di studio Jurnal Minang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio menghadiri undangan kami. Kami ingin berbincang-bincang tentang KNPI karena akan melakukan musda pada hari Sabtu besok. Insya Allah. Insya Allah. Namun pemirsa, perlu kami sampaikan sebelum kita lanjut bincang-bincang, mulai pada hari ini kebetulan ada sponsor UMKM yang mau membantu beriklan di Jurnal Minang. Kita bantu mempromosikan seluruh produk UMKM. Nah, ini bagi yang lain yang mau disilahkan. Pada malam ini yang bersedia, yang pertama salah satu industri rumah tangga kopi Surya di Batipuh, dan yang kedua GM Coffee. Sebagaimana kami informasikan bahwasannya GM Coffee sudah sampai ke Eropa. Dan sekarang tanggal 25 sampai 27 September akan hadir di Athens Coffee Festival di Yunani. Jauh ya Pak? Ya, jauh. Mudah-mudahan KNPI juga menggarap UMKM yang ada di Tanah Datar ini. Tidak hanya sekedar berorganisasi. Oke, Bung Hebi. Siap. Apa betul akan dilaksanakan musda pada hari Sabtu dan bagaimana persiapan yang sudah dilakukan? Ya, seperti informasi yang sudah kita share juga. Oh, udah di-share ya? Pemberitaan baik di media sosial maupun secara media masa versi online juga ada yang cetak. Insya Allah berdasarkan hasil rapim rapat pimpinan daerah kita di bulan lalu, dan hasil koordinasi juga dengan DPD KNP provinsi, insya Allah kita akan adakan di tanggal 18 bulan ini Pak. Tanggal 18 September ini. Ya. Jadi kalau sudah di-share berarti pendaftaran sudah dibuka. Sudah. Sudah berapa hari? Sudah jalan 1 minggu. Sudah jalan 1 minggu. Sudah jalan 1 minggu. Dijadwalkan itu tutupnya tanggal 15 September ini. Oh, 2 hari lagi. 2 hari lagi. Apakah sudah ada yang mendaftar? Informasi dari panitia sampai hari ini belum ada yang mendaftar. Belum ada. Kita nggak tahu apakah memang tidak ada yang minat jadi anggota ketua KNPI. Tapi biasanya memang injury time ini agak menarik. Oh, di injury time agak menarik. Ya, jadi syarat-syaratnya kita tetap memegang teguh kepada aturan undang-undang kepemudaan. Ya, kita patuh dan menjalankan batas usia itu tentunya undang kepemudaan, batas usia 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 ada tahun. interval angka di situ belum berusia lebih dari 30 tahun di saat hari mendaftar itu. Di saat mendaftar. Oke. Nah, kalau untuk dukungan OKP itu syaratnya seperti apa? Sesuai PO dan ADART untuk setingkat kabupaten kota. Ya. Karena KNPI itu organisasinya hierarki dari pusat ke provinsi, kemudian di daerah kabupaten kota, itu direkomendasikan oleh 5 OKP minimal. Calon boleh mendaftar dapat dukungan dari 5 OKP. 5 OKP. Di Tanah Datar ada berapa OKP yang terdaftar di KNPI? Tercatat hasil rapim kemarin itu kita sudah mengesahkan 39 OKP. 39 OKP yang punya suara penuh, yang bernaung di KNPI-nya. Bernaung di KNPI. Berarti ada 39. Ada 39. Lalu pemilik suara tambahan siapa saja? Ada untuk musda tahun ini ada 42 total, 39 OKP, itu beragam organisasi kepemudaan. Ditambah 1 dari DPD
Dewan Pengurus Daerah KNPI Tanah Datar, 1 dari MPI dan 1 dari provinsi. Provinsi tidak mesti ketua, tapi ada suara provinsi. Sesuai mandatnya. Sesuai mandat siapa yang dikasih. Apakah ketua langsung, tapi koordinasi kita dengan ketua tempo hari, insya Allah beliau bisa hadir. Cuman mungkin nanti menyesuaikan dengan agenda kedinasan beliau, karena beliau juga hari ini sebagai wali kota Padang Panjang. Pak Bung Fadli Amran yang juga ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat dan juga terpilih secara aklamasi sebagai ketua Gebu Minang. Ya, kita ucapkan selamat ini buat Bung Fadli Amran. Beliau ini juga pemangku adat dari Nagari Simpuri. Nah, wali kota Padang Panjang sangat sibuk. Jadi beliau katanya akan hadir pada hari Sabtu. Insya Allah hadir. Pembukaan nanti musda. Kita koordinasikan kembali gitu dengan pengurus provinsi tentunya, Pak. Ya, mudah-mudahan beliau bisa hadir dan sehingga acara musdanya berjalan lancar. Amin, ya. amin. Nah, selama ini saya juga mengikuti bagaimana strategi atau intrik-intrik ketika pemilihan KNPI. Saya melihat upaya-upaya anak-anak muda untuk menjadi ketua KNPI itu sangat tinggi, ormas A, B, C, dan lain-lain. Tapi setelah jadi sepertinya melempem saja. Ini seperti apa ini, Bung Ebi? Kalau kita melihat itu kan ada perbandingan, Pak. Ada perbandingan dari satu periode ke periode berikutnya, ada perbandingan dari satu daerah ke daerah lainnya. Gitu. Kalau kita di Tanah Datar, beberapa periode terakhir, Tanah Datar termasuk dinamika pemuda yang cukup tinggi. Dinamikanya ketika pemilihan sangat tinggi. Hal positif yang kita tangkap di situ, mereka punya rasa memiliki yang sama. Oh, lebih baik berdinamika daripada adem ayem saja. Iya. Ya, artinya mereka merasa ingin memiliki, ingin memberi sesuatu lah untuk KNPI dan daerah kalau kita lihat. Seperti itu. Jadi KNPI ini eksistensinya di Tanah Datar khususnya hari ini seperti apa? KNPI hari ini, KNPI tentunya adalah mitra pemerintah. Ya. Bersinergi dengan pemerintah, mensukseskan segala program pemerintah yang khusus, terutama prioritasnya tentu bidang kepemudaan, pemberdayaan, dan dalam hemat kami di periode tahun ini kita tidak hanya bergerak pada atau mensupport dalam skala prioritas untuk pembangunan fisik, tapi itu lebih kepada non fisiknya, pemberdayaan pemuda. Karena kita pahami dan kita sadari masyarakat khususnya pemuda itu sangat-sangat rentan dengan pengaruh zaman, teknologi dan segala macam. Betul sekali. Nah, bicara masalah anggaran, KNPI itu anggarannya dari mana saja? Yang halal lagi baik ini? Halal lagi baik. Insya Allah halal semua, Pak. Kita anggarannya ada dari pemerintah, kemudian swadaya, kemudian dari pihak ketiga yang tidak terikat. Dan KNPI boleh menerima hibah? Boleh. Apakah pemerintah daerah pernah menghibahkan dana untuk KNPI? Dalam catatannya sejarah kami di KNPI terakhir itu kita dapat di periode sebelum ini, tahun 2011, 2014, 2017 itu dapat. Tapi semenjak itu tidak ada lagi. Semenjak itu belum, tapi kita tetap dialokasikan oleh pemerintah dalam bantuan anggaran kegiatan yang bernaung di tempat atau di mana bisa pemuda bergerak seperti Dinas Pemuda dan Pariwisata Olahraga. Oke. Nah, ini juga terkait ke perbaikan atau peningkatan SDM anggota KNPI dan pembinaan organisasi. Ya. Tantangan ke depan kan semakin berat. Nah, KNPI itu di kecamatan pun sekarang sudah tidak ada. Nah, atau ditiadakan untuk sementara. Nah, apa kira-kira bentuk tantangan dari ketua KNPI terpilih nanti? Ya, kalau kita coba jelaskan sedikit, di Tanah Datar untuk periode ini boleh dikatakan ini ketidaksuksesan kami, kita akui, membentuk kembali pengurus kecamatan. Dulunya ada ya? Dulunya ada. Banyak persoalan, termasuk yang terakhir itu salah satu faktor besar itu adalah karena pada masa wabah COVID. Itu memang sangat-sangat menghambat. Tapi kita alhamdulillah masih bisa berkegiatan seperti turut serta, aktif dan berkontribusi menjadi aktor dalam penanganan COVID. Juga beberapa kali turun ke beberapa daerah termasuk di luar Tanah Datar. Itu membantu dan menyambangi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Terakhir itu di Solok Selatan. Alhamdulillah itu disupport juga oleh pemerintah dan masyarakat tentunya di Tanah Datar. Jadi walaupun KNPI Tanah Datar wilayah kerjanya bisa di mana saja, tidak hanya di Tanah Datar. Kita sifatnya tentu saling membantu, seperti itu. Di KNPI di kabupaten kota lain. Nah, persoalan pengurus kecamatan tadi, kalau di kecamatan itu namanya pengurus kecamatan KNPI, tingkat kecamatan itu tingkat terendah di hierarki
ber-KNPI. Memang untuk Musda tahun ini itu pengurus kecamatan tidak menjadi peserta penuh. Tidak menjadi peserta karena penuh. memang strukturnya tidak ada tadi. Dan SK-nya juga tidak ada. SK tidak ada. SK terakhir itu karateker. Jadi harus kita selesaikan sebelum Musda. Nah, persoalannya kemarin kita sudah inisiatif membentuk itu, tapi memang Belum perintah tercapai. perintah SK perpanjangan kita itu habis di Maret, Pak, sebetulnya. Maret 2021. Maret 2021. Berarti sekarang Dan sudah kita baru dapat angin segar untuk alokasi dana menyelesaikan itu, menuntaskan PR itu. Tapi karena di SK itu dibunyikan tidak berkegiatan, karena SK perpanjangan itu memang hanya untuk menyelesaikan periodisasi, jadi kita tidak selesaikan PK. Oh begitu, berarti tidak ada punya hak suara. Jadi pengurus kecamatan kalau yang pernah ada, jadi jangan merasa ditinggalkan kalau seandainya pada hari Sabtu besok di pemilihan tidak diundang begitu Kita ya. tetap akan undang. Oh tetap undang, tapi Cuman tidak punya hak suara. sebagai peserta undangan. Oh sebagai peserta peninjau Jadi ninjau. kita segerakan Musda itu agar nanti periode di tahun ini, periode baru di tahun ini sudah terbentuk, nanti langsung kejar target pembentukan PK. Oh begitu. Jadi Ya. tugas calon ketua terpilih nanti Itu PR berat, besar. PR besar. Jadi untuk sementara pengurus kecamatan jadi fraksi balkon namanya di politik ya. Boleh mendengar dan menonton tapi tidak boleh bersuara. Ya nggak apa-apa karena memang situasinya agak dimati surikan ini karena situasi dan kondisi. Ya. Nah, untuk calon ketua KNP ke depan itu figurnya seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah Tanah Datar? Barangkali tantangan daerah itu berbeda-beda. Betul, Pak. Kalau figur, kalau harapan pemerintah ya konkretnya tentu jadi mitra pemerintah. KNP itu jadi mitra mitra pemerintah, yang mau jadi mitra pemerintah. Jadi lembaga kontrol pemerintah, karena KNP itu fungsinya tidak hanya sebagai wadah berhimpun pemuda, Tapi lembaga kontrol juga. tapi juga mensuarakan, memperjuangkan aspirasi-aspirasi khususnya di tingkat kepemudaan. Mhm. Jangan nanti generasi pemuda itu kan bonus demografi yang akan kita nikmati Ya. di beberapa tahun yang akan datang. Mhm. Jadi artinya KNPI tidak hanya sekedar pelaksana kegiatan kepemudaan, tapi boleh juga mengontrol dalam artian memberikan masukan, Berikan masukan, mengkritisi boleh juga. mengkritisi boleh saja. Boleh. Nah, jadi ketua KNPI terpilih besok ini harus mampu bicara. Jadi mentang-mentang kita mitra harus patuh tidak juga. Ya, kepatuhan itu kan ada jalannya. Ada gitu. jalannya. Patuh bukan berarti manut ya. Ya, Ya, berarti kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan kita boleh protes. tapi tentu dengan cara yang lebih elegan. Lebih elegan. Karena Karena kita bukan partai politik, partai politik. Betul apalagi sekali. Kita bukan murni mahasiswa yang memang gabungan malah ya. ideologi politiknya memang seperti semangatnya berkor seperti itu. Kita sudah organisasi kepemudaan yang berhimpun di bawahnya itu banyak sekali, Pak. Jadi banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi Bung Hebi. OKP yang 39 itu apakah betul-betul ada atau istilah bahasa Arab ada namanya wujuduhu qadamihi, antara ada dan tiada. Ketika pemilihan mereka hadir. Seperti apa ini? Kita tidak berani katakan mereka tidak ada. Yang jelas mereka ada. Cuman kehadiran mereka itu ada yang terasa, ada yang ya hadirnya ada seperti yang kita pahami aja gitu, Pak. Kita anggap ada gitu. Karena memang kalau kita tidak katakan ada, dia ada. Dia ada. Nah. SK-nya ada, sekretariatnya ada, orangnya Permasalahan ada. itu mungkin pada tingkat geliatnya. Oh, tingkat geliatnya. Tingkat geliatnya yang berbeda-beda. Ada yang cenderung sangat aktif, ada yang hanya Adem-adem. adem-adem ya begitu. Tapi tidak boleh dikatakan tidak ada. Kalau kita kan tidak ada, mereka ada administrasinya terdaftar gitu, Pak. Iya, tapi yang jelas mereka diundang hadir atau tidak itu urusan PK ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut pemirsa perlu juga kami sampaikan kami dari Jurnal Minang TV dan podcast menerima sponsor iklan dari pihak manapun dan itu gratis. Nah, seperti pada malam ini ada dua produk kopi. Yang pertama GM Coffee, yang kedua Surya, bubuk kopi Surya. Ini masih original, ditayangkan di sini dan itu tidak membayar. Itu bentuk upaya kami membantu promosi UMKM yang ada di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Kalau ada yang ingin menumpangkan produknya di setiap acara podcast kami, insya Allah kami bersedia dan tidak dipungut biaya. Luar biasa ini. Oke, ya saya harapkan juga nanti ketua KNP terpilih bersama pengurus atau perangkatnya memperhatikan juga UMKM. Karena visi pemerintah kita salah satu program unggulannya ya, membuka pekerjaan atau lahan pekerjaan baru. Membuka itu bukan dalam arti membuat dalam bentuk real, bisa saja dalam bentuk e-commerce dan lain-lain. Nah, ini bentuk upaya Jurnal Minang ini untuk membantu promosi kopi.
Yang lain juga boleh. Mungkin banyak ada randang balui, ada rendang, ada kerupuk dan lain-lain kita siap untuk. Yang penting menayangkan lalu dipaket seindah mungkin seperti yang dilakukan oleh Surya Coffee dan JM Coffee ini. Oke, kita lanjut Bung Ebi sedikit lagi. Dalam pemilihan biasanya itu saya dengar juga sering terjadi pertempuran dalam tanda kutip, ide, strategi dan lain-lain ya, sehingga pada masa last minute itu akhirnya si anu yang jadi. Saya melihat itu dinamikanya bagus. Apakah KNPI itu harus vote atau boleh tidak musyawarah mufakat? Saya mau garis bawahi dulu begini Pak, menegaskan bahwa kita pelajar, mahasiswa itu kan masuk kelas. Nah, rugi rasanya kalau mereka adik-adik itu tidak hanya kelas pulang. Nah, karena teori. Jadi organisasi itu salah satu tempat di mana mereka ditempa untuk bisa bertahan hidup. Ya. Kalau menurut saya gitu ya. Termasuk di KNPI. Apalagi KNPI itu tempat bernaungnya tidak hanya berbagai latar belakang OKP, organisasi, tapi juga berbagai latar personnya, pendidikan, karakter, pekerjaan dan segala macam. Yeah. Ada yang pegawai negeri, ada yang swasta, pengusaha, ada yang mahasiswa, ada yang politisi murni bahkan juga Gado-gado pokoknya. Macam-macam. Nah, di situ sebetulnya menjadi dinamika yang sangat kompetitif untuk kalau dibahasakan di organisasi itu kan ada seleksi alam. Yeah. Mana yang terus berjuang bertahan ya hadirlah dia gitu. Kalau tidak ya mati. Survival of the fittest namanya ya. Hukum alam itu yang kuat bertahan hidup, yang lemah ya tergilas. Ketika di Musda menarik kalau misalkan memang dinamikanya ada. Berbagai macam strategi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi untuk besok ini ya, apalagi sekarang kita kan banyak juga pemilihan organisasi yang aklamasi ya. Itu aklamasi itu muncul kan karena musyawarah mufakat, disepakati dulu. Apakah ada upaya untuk pemilihan ketua KNPI besok ini untuk musyawarah mufakat? Kenapa kita tidak mencoba demokrasi Minangkabau? Demokrasi Minangkabau. Ya, peluang itu tentu ada. Peluangnya ada. Peluangnya pasti ada. Tergantung nanti legoan para kandidat. Ya, kalau misalkan lebih dari satu, kemudian penyamaan visi dan misi itu justru lebih baik. Ketika visi dan misi mereka bisa dikolaborasikan, ya selesainya dengan cara aklamasi bahasa Pak Irwan Malin tadi, itu kan warna baru juga. Iya, kenapa tidak kita coba? Jadi saya berpesan juga ini kepada adik-adik yang berminat untuk menjadi calon ketua KNPI. Ya kalau bisa di lobi-lobi sebelum pemilihan kita musyawarah mufakat saja, kenapa tidak? Kan tidak mesti vote, tidak mesti one man one vote, pemilihan terbuka, karena yang kalah merasa tidak nyaman walaupun diajak lagi ya. Karena itu dalam pemilihan itu harga diri. Saya akan acungi jempol kalau KNPI Tanah Datar bisa melakukan musyawarah mufakat dan terpilih secara aklamasi. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau tidak, kalau memang harus vote, ya apa boleh buat. Itu tuh bagian dari demokrasi juga. Kita dari penyelenggara. Penyelenggara pesannya apa ini? Prosesnya kita jalani senyaman dan seaman mungkin. Seaman dan senyaman mungkin sehingga lancar. Ya apalagi masa jabatan ketua KNPI itu hanya 3 tahun. 3 tahun. Membenahi organisasi aja habis 6 bulan. Iya kan? Nah, di 14 kecamatan. Tambah lagi yang lain-lain, tambah lagi ngajukan anggaran. Untuk 2022 belum tentu ada anggaran. Belum tentu ya, karena kan di dalam SIPD kan dianggarkan tahun sebelumnya. Jadi KNPI ini nasibnya juga agak dalam tanda kutip saya katakan penuh tantangan lah, kalau tidak boleh saya katakan miris di tahun 2022 ini. Jadi betul-betul kita rangkul tantangan persoalan anggaran juga. Anggaran juga ya, karena apapun organisasi pasti butuh dana atau PPN. Nah ini yang terakhir nih Bung Hebi. Ya siap. Apakah sudah ada atau kelihatan calon-calon ketua yang dititipkan oleh penguasa atau partai politik? Kalau kami di DPD di pengurus sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Memang berbagai macam informasi yang kami terima, nama-nama ada yang mengapung. Ada yang mengapung, ada tapi yang dari pengurus, steril dari partai politik. Belum tentu. Hari ini masih dari OKP. Masih dari OKP. Tidak terlibat partai politik. Ya, meskipun kita tidak bisa pungkiri juga pendidikan politik itu juga ada di KNPI karena hanya senior-senior kita dahulu. Dan itu boleh suksesnya kan? Berasal dari KNPI. Dan itu boleh kan? Boleh. Kepala daerah itu berasal dari KNPI. Iya, rata-rata ya. Ya. Jadi beberapa kepala daerah pernah menjadi ketua KNPI baik di kabupaten maupun di provinsi sampai ke nasional ya. Nah,
Mungkin ya tadi yang pertama terakhir, sekarang yang kedua terakhir ini Bung Hebi ya, karena masih ada lagi pertanyaan. Untuk biaya penyelenggaraan musda itu berapa? Tidak bisa kita patok, Pak. Tidak bisa kita. Kebutuhannya kira-kira berapa? Kebutuhannya kalau alokasi nominal itu menyesuaikan. Yang jelas hari ini kita berkaca itu tentu kita batasi dengan protokol COVID, protokol kesehatan, tentu dalam jumlah yang sangat sedikit. Sangat sedikit Satu malah. OKP kita undang satu peserta. Kalau dulu ada peserta penuh, ada peserta peninjau, undangannya. Kalau sekarang hanya peserta penuh saja. Satu orang. Satu orang per OKP. Ketua atau sekretaris OKP atau yang diberi mandat yang diberikan ya, hanya apakah satu orang. ketua langsung atau siapapun yang dimandatkan gitu. Oke, terima kasih. Berarti pemirsa, untuk musda tanggal 18 ya, Tanggal 18. ada 42 suara yang akan diperebutkan, 39 OKP. Nah, OKP ini kalau pas musda ini saya rasa hadir semua ini ya. Minimal untuk memainkan pola atau peta politik ya, seolah-olah mereka berhasil mendudukkan atau menitipkan calonnya. Walaupun setelah menang nanti belum tentu juga apa yang bisa diperbuat untuk kepemudaan. Tapi itulah KNPI, setidaknya sebagai arena untuk belajar. Mudah-mudahan musda KNPI besok ini sukses dan lancar dan terpilih Amin. calon ketua yang diharapkan oleh kebutuhan pemuda Kabupaten Tanah Datar. Ya. Tapi Bung Hebi tidak boleh maju lagi ya. Di persyaratan sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Nah, jadi Karena memang jangan tidak lazim juga budayanya maju 2 kali. tidak lazim. Oke, dan harapan kami ini dari Jurnal Minang, karena salah satu platform kita budaya, kenapa tidak kita coba pemilihan itu dengan musyawarah mufakat yang hasilnya menghasilkan secara aklamasi ya, dan itu sah juga menurut demokrasi. Demikian saja bincang kita malam ini dengan Bung Hebi, Ketua KNPI Kabupaten Tanah Datar. Selamat bermusda, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saya ingin coba ini kopi yang dari GM dan juga dari Robusta yang dari produk Surya. Ya, mudah-mudahan katanya sih enak, tapi saya ingin coba juga. Ya, aromanya khas sekali. Selamat mencoba.